Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firly Aprilia dari kelas 2A NPM 192191001. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah TBM Motorik, Teori Belajar Mengajar Motorik. Nah, materi kali ini yaitu tentang keterampilan gerak. Nah, keterampilan gerak merupakan sebuah kecakapan atau tingkat penguasaan suatu gerak suatu gerak maupun pola gerak yang terdapat 3 indikator, yaitu efektif, efisien, dan adaptasi. Nah, keterampilan gerak dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan dilakukannya dengan baik. Nah, semakin baik penguasaan gerak keterampilannya, maka pelaksanaannya pun akan semakin efisien. Dengan kata lain, bahwa efisien ini pelaksanaan perlu melakukan suatu gerakan keterampilan. Nah, keterampilan gerak bagi anak-anak sekolah dasar diartikan sebagai sikap perkembangan dan penghalusan aneka keterampilan gerak yang tentunya berkaitan dengan permainan olahraga. Keterampilan gerak ini diupayakan untuk dikembangkan dan diperluas agar anak dapat melakukan dengan benar dan juga sesuai dengan tenaga dan keadaan lingkungan. Apabila gerakan ini sudah matang, maka dilanjutkan. Nah, yang kedua, ada klasifikasi keterampilan gerak. Pada dasarnya, keterampilan gerak ini diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yakni keterampilan gerak lokomotor, keterampilan gerak non lokomotor, dan keterampilan gerak manipulatif atau manipulator. Nah, ketiga kategori klasifikasi tersebut merupakan gerakan yang mendasari suatu aktivitas fisik yang kompleks. Nah, berikut kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada keterampilan lokomotor. Nah, keterampilan lokomotor ini merupakan gerakan yang sangat penting bagi manusia. Jadi keterampilan lokomotor ini diidentifikasikan sebagai keterampilan yang menggerakkan individu dalam suatu ruang atau dari ruang ke ruang yang lainnya. Untuk gerakan lokomotor terdiri dari berjalan, berlari, berloncat, loncat tali, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada keterampilan non lokomotor, merupakan gerakan yang dilakukan dengan meminimalisasi tanpa bergerak dari tempat atau landasannya. Untuk gerakan non lokomotor ini terdiri dari melikukan badan, mengayunkan anggota tubuh, membungkuk. Jadi gerakan keterampilan non lokomotor ini tanpa ada perpindahan dari ruang ke ruang yang lain. Jadi hanya posisi badan diam, tetapi anggota tubuh yang bergerak, seperti mengayunkan tangan seperti ini, membungkuk, juga melikukan badan. Nah, yang ketiga ada keterampilan manipulatif. Ada 2 klasifikasi dalam keterampilan manipulatif, yaitu reseptif dan propulsif. Nah, keterampilan reseptif ini merupakan keterampilan yang menerima suatu objek seperti menangkap dan trapping atau menerima dan mengontrol. Nah, keterampilan propulsif ini merupakan keterampilan yang ditandai dengan penerapan gaya. Jadi penerapan gaya ini terhadap suatu objek seperti melempar, memukul, menyandang, menendang. Nah, itu contoh dari gerakan manipulatif propulsif. Nah, dengan adanya pembagian klasifikasi keterampilan tersebut, banyak cara juga yang dapat digunakan untuk dijadikan sebagai materi pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Nah, berhubungan dengan harapan materi yang diberikan dapat memenuhi tugas keterampilan anak. Nah, yang terakhir ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, agar memiliki keterampilan gerak yang baik,
Jadi seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, belajar dan berlatih yang perlu dilakukan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas fungsi-fungsi yang merupakan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak, yaitu ada kemampuan fisik, ada kemampuan mental, juga ada kemampuan emosional. Nah, yang pertama ada kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan. Jadi kualitasnya perlu baik agar gerakannya bisa terampil. Dan unsur fisik ini yang membentuk keterampilannya ada kekuatan atau strength, ada ketahanan, ada kecepatan atau kelincahan, ada kelenturan, ada ketajaman indera, juga ada kecepatan reaksi. Yang kedua ada kemampuan mental. Jadi kemampuan mental ini kemampuan yang diperlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Ada 9 unsur yang termasuk ke dalam kemampuan mental. Yang pertama ada kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Jadi kita memahami dulu gerak yang akan kita lakukan. Seperti kita akan melakukan gerak menendang. Nah, kita pahami dulu terlebih dahulu ya dalam mental kita membayangkan dulu, oh menendang seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu pasti kemampuan fisik juga berhubungan dengan kemampuan mental, kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Dan ketika kita sedang memahami, sudah terancang dalam otak, lalu kita melakukan dengan kemampuan fisiknya. Nah, yang kedua ada kecepatan memahami rangsangan atau stimulus. Jadi kita harus kemampuan mental ini harus memiliki kemampuan untuk memahami rangsangan atau memahami rangsangan dengan cepat. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, contohnya dalam gerakan passing, kecepatan memahami rangsangan ini harus baik. Nah, yang ketiga ada kecepatan membuat keputusan. Kita jadi si mental ini diharapkan untuk kecepatan membuat keputusan. Apakah kita akan memberikan bola ke toss langsung, atau kita memberikan bola contohnya ke spiker. Yang selanjutnya ada kemampuan memahami hubungan jarak atau spasial. Kemudian ada kemampuan menaksir irama. Jadi dalam gerakan ini kita dapat memahami juga atau dapat mampu menaksir irama. Jadi kapan kita contohnya dalam passing menaikkan bola, waktunya dalam ketika seperti apa bolanya, dan tujuannya mau kemana. Nah, juga ada kemampuan mengingat gerakan. Dalam mengingat gerakan ini sangat diperlukan dalam kemampuan mental. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan memahami mekanika gerakan juga. Kemudian ada kemampuan berkonsentrasi. Nah, kemampuan berkonsentrasi ini sangat penting dalam kemampuan mental ataupun dalam keterampilan gerak. Kemampuan berkonsentrasi ini jika kita mentalnya kurang berkonsentrasi diri kita, pasti dalam keterampilan gerak juga itu akan berpengaruh. Jadi gerakan tidak akan tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan kita semuanya. Jadi dengan buyarnya kita tidak berkonsentrasi, bisa jadi gerakan kita akan kacau. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil. Nah, kemampuan atau kondisi emosi ini awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya. Ada salah satunya ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Jadi kita jika emosi dan perasaan kita tidak terkontrol ketika kita melakukan keterampilan gerak, itu bisa jadi melakukan
bisa jadi gerakan kita akan kacau, jadi tidak akan seperti yang sudah direncanakan atau tujuannya tidak tercapai kepada tujuannya. Nah, yang kedua tidak ada gangguan emosional, juga merasa perlu dan mau melakukan gerakan. Nah, dalam kemampuan emosional ini Anda merasa perlu dan mau melakukan gerakan, juga bersikap positif terhadap prestasi belajar geraknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya, kemampuan gerak ini sangat ditentukan oleh kemampuan gerak dasar yang dimiliki seseorang. Jadi sesuai dengan aktivitas yang ditekuni dan dilakukan seorang anak juga. Nah, penguasaan kemampuan gerak menjadi tonggak untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan di cabang olahraga. Jadi hal ini akan membantu anak dalam menguasai dasar-dasar keterampilan pada cabang olahraganya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.